Nah, untuk pertidaksamaan nilai mutlak ada 4 bentuk yang harus kita pahami. Nah, untuk bentuk yang pertama, di sini Miss punya nilai mutlak fx. Nilai mutlak fx kurang dari a, di mana a harus lebih besar dari 0 atau harus positif. Nah, kalau misalnya kita punya fungsi seperti ini, fungsi pertidaksamaan nilai mutlak bentuk seperti ini, nah untuk jawabannya sendiri atau solusinya sendiri adalah berarti si fungsinya fx harus berada di antara negatif a dan a. Untuk lebih jelasnya kita buat contoh yang pertama. Untuk contoh yang pertama, misal di sini Miss punya nilai mutlak 2x dikurang 3 kurang dari 7. Nilai mutlak 2x dikurang 3 kurang dari 7. Nah, sesuai dengan sifat yang pertama, kalau misalnya nilai mutlak fx-nya kurang dari a, maka fx harus berada di antara negatif a dan a. Maka untuk penyelesaiannya sendiri berarti 2x dikurang 3 harus berada di antara negatif 7 dan 7, gitu ya. Harus berada di antara negatif 7 dan 7. Nah, supaya hanya tinggal variabel x ini, maka kita pindahkan negatif 3 ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Berarti kita pindahkan ke sini jadi positif 3. Negatif 7 tambah 3. 2x 7 tambah 3. Negatif 7 tambah 3 adalah negatif 4. Berarti 2x berada di antara negatif 4 dan 10. Nah, kita bagi kedua ruas dengan 2. Berarti negatif 2x 5. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah x berada di antara minus 2 dan 5. Nah, untuk bentuk yang kedua, kita punya untuk nilai mutlak fx lebih dari a, di mana a harus lebih dari 0 atau a harus positif. Nah, kalau ada bentuk yang seperti ini, untuk pengerjaannya sendiri atau untuk mencari solusi dari pertidaksamaannya, kita punya bahwa si fx, si fungsi tersebut harus kurang dari negatif a, atau ada kata-kata atau ya, atau si fungsi fx harus lebih dari a, gitu dia kan. Nah, untuk lebih memahami kita masuk ke contoh ya kan. Nah, untuk contoh yang pertama dari bentuk yang kedua, kita punya di sini, jika nilai mutlak dari 3x dikurang 2 itu lebih dari 4, maka coba lihat di sini kan ada sini simbol lebih dari. Nah, kita samakan sama bentuk yang kedua. Maka untuk pengerjaannya siapa fungsinya? Oh, fungsinya di sini adalah 3x dikurang 2. Maka untuk yang pertama 3x dikurang 2 harus kurang dari siapa? Minus 4, ya kan? Nah, berarti 3x kurang dari, pindah ke sebelah sini jadi minus 4 tambah 2 berarti negatif 2. Berarti x-nya kurang dari negatif 2/3. Atau ada kata-kata atau ya, atau untuk pengerjaan yang kedua 3x dikurang 2 harus lebih dari 4, kan begitu ya. Berarti 3x berarti 4 tambah 2 6, berarti x-nya harus lebih dari 6/3 berarti 2. Berarti himpunan penyelesaian dari mutlak 3x dikurang 2 lebih dari 4, HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari minus 2/3 atau x lebih dari 2. Nah, seperti itu. Oke, untuk bentuk yang ketiga, kita punya di sini bentuk pertidaksamaan nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx.
Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nggak kalau misalnya di situ kurang dari, lebih dari, sama dengan, atau kurang dari, sama dengan, masih berlaku kan nanti sifat yang ini? Masih berlaku ya. Yang di sini Miss pilih di sini lebih dari. Boleh nggak kurang dari? Boleh-boleh saja gitu dia ya. Nanti tergantung dari tandanya, penyelesaian juga gimana, tergantung dari tandanya atau simbolnya gitu ya. Nah, untuk bentuk seperti ini, bentuk nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx, maka pengerjaannya si fungsi fx kita tambahkan dulu dengan si fungsi gx. Nah, kemudian kita kalikan dengan siapa? Fungsi fx dikurangi dengan fungsi gx. Karena sini tandanya lebih dari, maka kita buat di sini lebih dari 0. Sekarang udah jadi 0. Sudah? Nah, atau beberapa seperti yang kita tahu, kalau misalnya kedua sisi sudah nilai mutlak, boleh nggak dia dikuadratin kan gitu ya? Boleh ya, sesuai dengan definisi nilai mutlak. Oh, boleh saja dikuadratin, berarti nanti pengerjaan yang kedua boleh dengan cara dikuadratkan. Fx kuadrat lebih dari siapa? Gx kuadrat. Nah, boleh-boleh aja gitu dia ya. Nah, untuk lebih memahami bentuk yang ketiga ini, kita masuk contoh. Nah, untuk contoh yang pertama, kita buat contoh pertama. Contoh yang pertama, kita punya nilai mutlak 1 kurang 2x lebih dari sama dengan nilai mutlak dari x dikurang 2 gitu ya. Nilai mutlak dari 1 kurang 2x lebih dari sama dengan nilai mutlak x dikurang 2. Nah, sama ya bentuk seperti ini, sama-sama nilai mutlak kedua pihak atau kanan dan kirinya. Kalau sudah sama seperti ini, kita apain? Nah, boleh-boleh aja kita buat ke bentuk yang pertama tadi. Pertama kita apain dulu? Berarti ini jadi fx ya. Yang ini kita ibaratin jadi gx. Berarti penyelesaiannya adalah 1 dikurang 2x, ya kan? Ditambah x dikurang 2. Ini kita apain? Coba dalam kurung dulu. Kemudian dikalikan dengan siapa? 1 dikurang 2x. Kemudian dikurangi dengan x dikurang 2. Tutup kurung. Lebih dari sama dengan 0 karena tandanya lebih dari sama dengan. Sesudah itu kita apain? Kita operasikan nih. Berarti negatif 2x tambah x adalah negatif x. 1 tambah negatif 2 adalah negatif 1. Nah, gitu dia. Berarti ini tinggal apa? Minus 2x dikurang x adalah minus 3x. 1 dikurang 2, berarti 1 ditambah 2 menjadi 3, lebih dari sama dengan 0. Nah, pembuat 0 di sini siapa? Pembuat 0 di sini adalah siapa? Kalau misalnya susah mencari pembuat 0-nya, buat dulu seperti ini. Min x dikurang 1 sama dengan 0. Min x sama dengan 1 berarti x. Oke, baik, sekarang kita ke bentuk yang keempat. Nah, di bentuk yang keempat ini kita punya nilai mutlak fx berada di antara a dan b, atau kita bacanya nilai mutlak fx kurang dari b dan lebih dari a, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya ada bentuk pertidaksamaan seperti ini, nah untuk mengerjakannya dia seperti ini. Untuk yang pertama, si fungsi fx kita buat dulu, keluarin nih nilai mutlaknya untuk yang positif. Berarti fx berada di antara a dan b, atau fx kita balikin, yang tadinya a, ini kita kalikan negatif semuanya. Berarti fx berada di antara negatif b dan negatif a, ya. Nah, untuk lebih paham, untuk lebih memahami sifat yang keempat ini, kita buat contoh. Nah, untuk contoh yang pertama, misal kita punya di sini nilai mutlak x dikurang 2 berada di antara 4 dan 1. Nilai mutlak x kurang 2 berada di antara 1 dan 4 gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, kita ambil yang pertama. Untuk yang pertama, kita punya bahwa si x dikurang 2 harus berada di antara 1 dan 4. Kita tinggalin x di tengah-tengah, berarti kita jumlahkan semua pihak tambah 2 ya. Berarti 1 tambah 2 x, di sini 4 tambah 2. Berarti 3x
berapa? 6. Itu yang pertama, berarti X-nya berada di antara 3 dan 6. Untuk yang keduanya kita punya bahwa X dikurang 2 harus di sini di antara minus 4, kebalikan ya, di sini minus 1. Nah, sama seperti tadi, berarti semua pihak harus kita jumlahkan dengan 2. Berarti kita punya di sini minus 4 tambah 2 X minus 1 tambah 2. Negatif 4 tambah 2, negatif 2 X, negatif 1 tambah 2 itu 1. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah apa? Himpunan penyelesaiannya X berada di antara 3 dan 6, kemudian atau X berada di antara negatif 2, 1. Untuk lebih memahami mengenai sistem pertidaksamaan nilai mutlak ini, kita buat contoh kita buat latihan yang pertama, yaitu nilai mutlak X tambah 2 per 2X kurang 3 kurang dari 2. Nah, untuk pengerjaannya sendiri, kita gunakan definisi nilai mutlak, yang mana nilai mutlak A per B itu kan sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Sama kita gunakan juga di sini dia. Makanya, kita pisahkan, berarti nilai mutlak X tambah 2 per nilai mutlak 2X dikurang 3 kurang dari 2. Sama-sama kita kalikan dengan nilai mutlak 2X dikurang 3. Menjadi nilai mutlak X tambah 2 kurang dari 2 kali nilai mutlak 2X dikurang 3. Masih ingat ya? 2-nya kita masukkan ke dalam karena apa? Sesuai dengan sifat yang nilai mutlak A kali B itu sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Karena apa? Nilai mutlak 2 kan sama dengan 2. Kita masukin aja, berarti menjadi nilai mutlak X tambah 2 kurang dari nilai mutlak 4X dikurang 6. Nah, supaya lebih cepat pengerjaannya, kita apain? Fungsinya kita jumlahkan kemudian dikalikan dengan pengurangannya, kan gitu ya. Berarti menjadi X tambah 2 tambah 4X dikurang 6, ya kan, dikalikan dengan X tambah 2 dikurang dengan siapa? 4X dikurang 6. Oke. Kurang dari 0. Oke ya. X tambah 4X adalah 5X. 2 kurang 6 adalah negatif 4 kali X dikurang 4X adalah negatif 3X. 2 dikurang-kurang 6 adalah positif 8 kurang dari 0. Coba lihat, karena di sini X-nya bernilai negatif, kita usahakan X-nya tidak bernilai negatif, makanya kita buat menjadi seperti ini. 5X dikurang 4, keluarkan negatifnya, berarti negatif 3X dikurang 8 kurang dari 0. Supaya negatifnya tidak ada, berarti sama-sama kita bagi negatif 1, menjadi 5X dikurang 4 dikali 3X dikurang 8 lebih dari 0, karena kita bagi dengan negatif 1 gitu ya. Berarti ini pembuat nolnya siapa? Pembuat 0 dari sini adalah 4/5 ya. Nah, di sini pembuat nolnya adalah 8/3. Berarti karena ini tandanya lebih dari, makanya X kurang dari yang paling kecil antara 4/5 dan 8/3. Mana yang paling kecil antara 4/5 dan 8/3? Kalau 8/3 kan itu sekitar 2,6. 4/5 itu kan 0, ya. Berarti X kurang dari 4/5 atau X lebih dari 8/3. Itulah X kurang dari 4/5 atau X lebih dari 8/3. Itulah merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan nilai mutlak X tambah 2 per 2X kurang 3 kurang dari. Nah, untuk soal latihan yang kedua, kita punya di sini nilai mutlak dari 2 dikurang nilai mutlak X dikurang 3 lebih dari sama dengan 2. Nah, dari sini kan kita bisa lihat bahwa ada nilai mutlak di dalam nilai mutlak. Nah, untuk pengerjaan yang pertama, kita kerjakan dulu dari nilai mutlak yang paling luar. Kita punya nilai mutlak 2 dikurang fungsi X kurang 3, nilai mutlak X kurang 3 lebih dari 2. Nah, kalau misalnya ada tanda lebih dari sama dengan, tadi kita kerjakan dengan cara apa? 2, yang pertama 2 dikurang nilai mutlak X dikurang 3 kurang dari sama dengan yang paling kecil negatif 2.
berarti negatif X dikurang mutlak X dikurang 3 kurang dari sama dengan negatif 2 dikurang 2, negatif 4. Sama-sama kita bagi negatif 1, berarti nilai mutlak X dikurang 3 lebih dari sama dengan 4. Nah, sudah balik ke tanda lebih dari ya, ke bentuk yang pertama, ke bentuk yang kedua. Nah, untuk bentuk seperti ini kita kerjakan lagi dengan cara yang sama seperti ini, berarti nilai mutlak X dikurang 3 lebih dari sama dengan 4 itu kita kerjakan dengan dua cara juga. Berarti X dikurang 3 kurang dari sama dengan negatif 4, ya kan? Berarti X kurang dari negatif 4 tambah 3, yaitu negatif 1. Nah, lagi X dikurang 3 lebih dari sama dengan 4, berarti X lebih dari sama dengan 7. Nah, gitu ya. Nah, untuk yang kedua, masih ada yang keduanya. Di sini dia. Dari yang paling pertama. Yang keduanya kita punya 2 dikurang mutlak X dikurang 3, ya kan? Itu harus lebih dari sama dengan 2. Berarti nilai negatif nilai mutlak X dikurang 3 lebih dari sama dengan 2 dikurang 2, 0 ya. Sama-sama kita bagi negatif 1. X dikurang 3 itu apa? Kurang dari sama dengan 0 juga, ya kan? Nah, kita kerjakan dengan bentuk yang mana? Yang kedua. Nah, kalau kurang dari berarti pakai diantara. Berarti kita punya di sini X dikurang 3 harus berada di antara siapa? 0 dan 0 ya? 0 dan 0. Mungkinkah? Tidak ya. Berarti yang kita punya adalah, ambil aja salah satu. Berarti X dikurang 3 harus kurang dari sama dengan 0. Berarti X kurang dari siapa? 3. Atau boleh juga kita ambil yang besarnya. Berarti X dikurang 3 harus lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 3. Gitu ya. Kita punya kan ini berdua ini. Berarti X-nya selalu memenuhi untuk setiap interval X. X lebih dari 3, X kurang dari 3. Berarti X memenuhi di mana? Di bilangan positif dan di bilangan negatif. Berarti kalau misalnya kita buat, berarti ini adalah X elemen real, gitu kan? X di mana X adalah elemen real. Semua berlaku untuk nilai X. Nah, kita gabungin ke sini. Nah, kita punya kan di sini X kurang dari min 1, X lebih dari 7. Nah, kita buat aja dia ke dalam interval. Nah, seperti ini dia. Kita punya di sini yang paling kecil adalah minus 1. Kita buat interval tertutup karena dia pada sama dengannya. Baru di sini siapa? 7. Nah, gitu ya. Nah, katanya ini apa? X kurang dari negatif 1. Berarti ini dia.